bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan bahagia ya ketika menyimak materi saya kali ini. Materi kita adalah dinamika penduduk benua-benua di dunia. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu agar kalian memahami tentang dinamika penduduk benua Asia, dinamika penduduk benua Amerika, dinamika penduduk benua Eropa, dinamika penduduk benua Afrika, dan dinamika penduduk Australia. Yuk kita simak materinya. Yang pertama, dinamika penduduk benua Asia. Benua Asia merupakan benua paling luas di dunia. Pertumbuhan dan jumlah penduduk benua Asia cukup tinggi. Negara-negara di Asia yang memiliki jumlah penduduk tinggi yaitu Tiongkok, Indonesia, India, dan Pakistan. Yang paling tinggi di antara ini adalah Tiongkok dan India, yang jumlah penduduknya mencapai lebih dari 1 miliar jiwa. Kondisi sosial dan ekonomi penduduk benua Asia memiliki peradaban yang tertua, yaitu di lembah Sungai Efrat dan Tigris di Mesopotamia, Irak, Sungai Indus dan Gangga di India, dan lembah Sungai Kuning di Tiongkok. Kegiatan pertanian banyak dikembangkan di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Untuk bidang perekonomian, industri berkembang pesat di Tiongkok, Singapura, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan. Sedangkan pertambangan di kawasan Asia Barat. Selanjutnya tentang dinamika penduduk benua Amerika. Pertumbuhan dan jumlah penduduk benua Amerika memiliki populasi terbesar ketiga setelah benua Asia dan benua Afrika. Meski pertumbuhan penduduk rendah, tapi tingkat kesehatan tinggi, sehingga angka kematian juga rendah. Kondisi sosial dan ekonomi penduduk benua Amerika pada perkembangannya terjadi percampuran antara para pendatang yaitu ras Negroid dari Afrika, ras Mongolia dari Asia, dan ras Kaukasoid dari Eropa, dengan penduduk asli Amerika yaitu suku Eskimo dan Indian. Untuk perekonomian, Amerika Utara sudah mengembangkan penelitian luar angkasa dengan adanya organisasi NASA. Sedangkan pertanian berkembang pesat di Brazil. Sekarang tentang dinamika penduduk benua Eropa. Pertumbuhan dan jumlah penduduk benua Eropa mengalami penurunan karena keengganan penduduknya untuk memiliki keturunan. Sampai-sampai pemerintahnya membuat program memberikan intensif bagi penduduknya yang memiliki anak. Penduduk terpadat di benua Eropa berada di Eropa Timur. Kondisi sosial dan ekonomi penduduk benua Eropa secara umum, penduduk Eropa termasuk ras Kaukasoid atau ras berkulit putih. Perekonomian Eropa bergerak di berbagai bidang, misal untuk pertanian dikembangkan dengan teknologi modern. Yang paling maju di sekitar Laut Tengah, perikanan berkembang pesat di Norwegia dan Islandia. Untuk dinamika penduduk benua Afrika, pertumbuhan dan jumlah penduduk benua Afrika merupakan benua dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Asia, mencapai lebih dari 1,33 miliar jiwa. Benua Afrika diidentikan dengan kemiskinan, kelaparan, dan keterbelakangan. Kondisi sosial dan ekonomi penduduk benua Afrika untuk penduduknya dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu ras Negroid, meliputi Negro Sudan dan Negro Bantu, ras Hamid, mendiami Afrika bagian utara dan timur laut, ras khusus seperti ras Pygmy di hutan Kongo, dan ras Eropa atau orang kulit putih di negara Afrika Selatan. Untuk perekonomian, peternakan dominan di Afrika Selatan, pertambangan dominan di Republik Afrika Selatan dan Mesir. Yang terakhir, dinamika penduduk Australia. Pertumbuhan dan jumlah penduduk benua Australia tergolong paling rendah dibanding benua yang lain, sehingga Australia mengikuti program imigrasi untuk memenuhi kebutuhan pekerja di sektor perekonomian. Kondisi sosial dan ekonomi penduduk benua Australia dipengaruhi dengan kedatangan bangsa pendatang dari wilayah Britania Raya dan Irlandia. Selain itu juga dari negara Inggris, Italia, Vietnam, Tiongkok. Perekonomian ditopang sektor pertanian, perkebunan, perindustrian, dan jasa. Nah anak-anak, itu tadi materi kita tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Sekarang tugas kalian adalah
Kenapa sih benua Afrika diidentikan dengan kemiskinan, kelaparan, dan keterbelakangan? Coba jawaban kalian tuliskan ya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk tulis nama, kelas, dan juga nomor absen. Selain itu, saya minta kalian juga untuk subscribe dan like ya. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.